Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabiyil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan pemudi. Yang saya hormati aparatur pemerintah yang memiliki pangkat sipil maupun non-sipil, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Ayatnya di dia kira-kira Bapak RT jeung Bapak RW na. Aya? Aya kabehnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nya urang sama-sama urang doakeun mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rizki yang banyak dan barokah. Mudah-mudahan beliau semua selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbakti kepada wilayahnya, sehingga menjadikan wilayah yang aman, tentram dan damai. Amin. Amin gitu. Ulah cari cing bae atuh kan ngadoakeun RT RW urang supaya maranehna tambah semangat. Tah. Ai maranehna teh didoakeun mah kurang dicuekeun. Aduh, karunya ke manehna nu teu semangat ke nguruskeun kana wilayahna, anu rugi saha? Bapak-bapak jeung ibu-ibu nya. Mata katu diaminkeun atuh wayahna ieu mah. Da ngadoakeun kahadean, kecuali mun ngadoakeun diri saya pribadi ieu supaya kula bisa kawin deui jeung anu lainna eta mah teu diaminkeun kitu naon. Moal marah saya mah. Kitu nya. Gitu. Jadi setiap aya nu ngadoa nyata urang eta wajib diaminkeun nya. Gitu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriawati yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan ribuan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama dengan nikmat iman. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda alam wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mudah-mudahan syafaatnya akan kita temui di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kisangga Buana, tinggal di daerah Tangerang, tepatnya di wilayah Rajek. Ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini sehingga saya dapat berkumpul di sini, hadir berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dengan wasilah Allah. Nah, untuk bersilaturahmi, mudah-mudahan kumpulnya ini mendapatkan barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Dari mukadimah di atas banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yaitu nikmat bernapas. Jika Allah tidak memberikan oksigen secara gratis kepada seluruh makhluk, niscaya seluruh makhluk tersebut akan kehabisan oksigen dan akhirnya mati. Itulah contoh kecil nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita semua. Syukur dapat diwujudkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah syukur yang i'tiqadi, syukur dalam hati. Artinya, keyakinan seorang hamba akan apapun yang tiba pada dirinya sesuai kebutuhannya dan tidak ada celaan agama. Pada akhirnya nikmat tersebut merupakan pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan suatu ujian di mana akan menguji kita apakah nikmat tersebut bisa kita pakai sebagai sarana untuk beribadah kepadanya atau tidak. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, nikmat apapun itu adalah merupakan ujian. Sebab nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu nantinya akan dipertanyakan di yaumil akhir, di yaumil kiamat. Ya, di yaumil akhir, di akhirat akan dipertanyakan. Allah memberikan napas kepada kita, kita pakai untuk apa? Untuk menjalankan kebaikan ataukah kejahatan? Semuanya ada tuntutannya, dipertanyakan. Jika kita pakai berbuat baik, nantinya akan mendapatkan pahala dan surga adalah bagiannya. Tapi bila napas ini kita pergunakan untuk kejahatan, ya niscaya siksa Allah akan sangat pedih, ya kan? Semuanya akan disiksa, begitu. Semua perlakuan kita akan dipertanyakan, ya kan? Kita menanam baik, kita akan hasilnya baik. Kalau kita menanam jahat, hasilnya pun akan jahat. Karena apa? Kita hidup di dunia ini adalah ibarat pelayaran. Kita berlayar ibarat di tengah lautan. Kita menuju suatu pulau. Selamatkah atau tidak kita di perjalanan ini? Ini tergantung kita. Kalau kita ingin mendapatkan tujuannya kita di akhir nanti baik, ya kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jika di pelayaran kita ini
kita selalu melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah. Semua perintah-perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Kita akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Tapi jika selama pelayaran ini kita pergunakan untuk kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, menjalankan larangan-larangan Allah, siksa Allah akanlah pedih di akhirat nanti. Ya. Jadi selagi Allah memberikan kesempatan, memberikan napas di dalam diri kita ini, marilah kita pergunakan untuk berbuat kebaikan. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Insya Allah di akhirat nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Ya, nah, itu contoh kecil dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua adalah syukur lisani. Syukur dengan lisan. Suatu ucapan atau perkataan yang menunjukkan pada kebahagiaan hati akan adanya nikmat. Dengan apapun ucapannya, yang penting menunjukkan pada pengakuan hati, seperti perkataan Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillahi ala kulli halin, atau yang bersifat khusus seperti ucapan Alhamdulillahi ala kulli, Alhamdulillahi at'amana wa sakona, ya. Begitu. Dan ucapan-ucapan lainnya. Maksudnya seperti apa? Contoh kecilnya, jika kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat apapun, kita bisa mengungkapkan dengan ucapan. Ya seperti Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, saya diberikan rezeki melalui pekerjaan saya. Saya mendapatkan pekerjaan, ya Allah, alhamdulillah saya diberikan pekerjaan. Atau kita mendapatkan rezeki dengan cara pekerjaan kita, profesi kita. Contohnya, kita berprofesi sebagai tukang ojek. Kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini penumpangnya banyak, sehingga uang kita banyak pendapatan hari ini. Nah, kita sampaikan dengan ucapan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillahi ala kulli halin, dan ucapan-ucapan yang lainnya. Ketika ganti harinya lagi, ibarat menurun, biasa mendapat 100.000, contoh ganti harinya mendapatkan 50.000. Itu juga sama, itu nikmat dari Allah, itu pun rezeki dari Allah. Jadi patutlah kita mensyukurinya, mengucapkan lafaz alhamdulillah, ya. Ataupun ganti harinya lagi, kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapatkan uang atau apa, tetap itu juga kita harus bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah itu bukan berupa uang dan pekerjaan ataupun makanan atau yang lain-lainnya. Nah, sehat pun itu merupakan nikmat. Karena apa? Dengan sehat inilah kita bisa berbuat apapun. Bisa kita mencari rezeki dengan sehat, ya kan? Bisa apapun dengan sehat. Coba bayangkan, ibarat nih hari ini kita kena musibah. Contoh, kita lagi keliling-keliling cari penumpang,
tiba-tiba kita terjatuh. Nah, badan kita luka. Itu kan mungkin, Masya Allah, tidak enak. Sudah kita tidak mendapatkan uang, harus berobat lagi. Kan gak enak itu. Jadi dengan kita selamatnya datang ke rumah pun, itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patut kita syukuri. Ya. Itu. Jadi begitulah, jadi apapun perlu kita syukuri. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi. Unzuru ila ma usfala minkum wala tanzuru ila ma fawqakum fahuwa azdaru ila tazdaru ni'mata ilaihi alaikum. Artinya, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang-orang yang di atas kalian. Itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat yang diberikan kepada kalian. Contohnya bagaimana? Kalau kita lagi di atas, harus ingat sama yang di bawah. Ya. Nggak sebab batur ngapan ya tadi handap hantam beku urang tuh bener eta mah gitunya. Istirahat kelas sakudu nah gitunya. Selingan. Nah, contohnya begini, jika kita lagi posisi kita lagi kondisi ekonomi kita lagi di atas, kita juga harus melihat sama yang di bawah. Karena apa? Banyak orang-orang yang masih membutuhkan bantuan kita. Jadi kalau kita lagi banyak uang, lagi banyak rezeki, apa salahnya bantu orang-orang yang susah? Itu ya. Jangan lihat orang yang lagi susah kita girang, syukurin loh katanya. Itu nggak boleh itu ya. Harus kita bantu. Ya kalau kita mampu dengan uang ya kita sumbangkan uang sedikit uang kita. Ataupun kalau kita lagi tidak ada uang, kalau lihat orang kita teman kita lagi kesusahan, tetangga kita lagi kesusahan, ya coba kita bantu dengan saran-saran, solusi, mucek Sunda teh mah bolongan. Tapi ulah itu bolong-bolong namanya. Nah, ulah. Nah, itu mah hade bolongan, solusi. Gitu tah. Dengan saran. Nah, yang bisa meringankan beban dia. Karena yang namanya membantu itu bukan dengan uang saja, dengan apapun semampu kita, dengan pikiran, dengan tenaga, nah, dengan saran-saran itu juga kita bisa membantu dia. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Artinya kita jangan sirik sama rezeki orang. Kalau kita lagi susah, teman-teman kita lagi di atas, ya kita juga harus bersyukur, berterima kasih. Siapa tahu kita bisa, kalau dia lagi di atas, lagi banyak uang, mereka bisa membantu kita dengan cara ngasih pinjaman atau apa, seperti itu. Jadi jangan malah sirik. Nah, kesel kita sama dia, itu gak boleh. Kita mengarang tangga kalah gitu mah. Gitu. Nah, jadi bersyukur baik. Contoh batur meuli sepeda, orang ge syukur alhamdulillah ya babaturan orang tetangga orang meuli sepeda. Gitunya. Sugan ke orang bisa nginjek ke olahraga subuh-subuh. Gitu. Atau contoh tetangga ke meuli motor, meuli motor buka rezeki. Atuh orang yang kudu bersyukur sahanya orang kena gelombang ka warung bisa nginjek daripada lumpang suku.
Nah, ai buat bebaturan boga mah karena tuh urang bisa nginjau mah. Gitu. Nah, ataupun nala tetangga orang baturan orang ke nanti beli mobil gitu teh. Urangnya bersyukur, kudu bersyukur. Nah, sukan orang menang ya tetap bisa nginjau di selfie-nya, bisa diupload di Facebook. Kan nikmat kene eta ge. Gitu. Jadi orang kudu loba bersyukur karena Allah. Gitu ya. Ulah eta nu aya kadang-kadang nyirik. Aya nu kabeli motor gering. Aya nu kabeli mobil ngebul. Tetangga pamajikan meuli gelang urang asup ke rumah sakit. Teu hade kan nyiksa diri nu kitu mah nya. Jadi orang kudu serba bersyukur, dak susah hirup teh urang dak susah, dak senang. Sagalana eta nikmat ya Allah. Dah. Lain susah bae ujian ti Allah teh. Urang keur senang bagi suatu ujian, mampu henteu urang. Gitu. Karena kehidupan manusia mah geus diatur rezeki moal kudu pahili. Setiap jelma, setiap orang mempunyai wadahnya masing-masing. Gitu ya. Ada yang wadahnya cangkir. Ada yang wadahnya ember. Ada juga yang wadahnya gentong. Kita punya takaran masing-masing. Kalau kita takarannya gelas mau diisi sama ember, kira-kira masuk bisa nggak? Nggak akan bisa, bluber. Artinya bluber, kita tidak akan mampu membawanya. Allah akan lebih tahu. Ya. Kalau kita takarannya kecil, Allah mengasihnya ember, Allah akan sangat tahu kita nggak akan mampu membawanya. Mungkin ibarat kita dikasih banyak harta, jika kita tidak mampu, kita akan sombong, akan semena-mena. Nah, jadi itu Allah Maha Adil. Jadi kita harus bersyukur saja. Semuanya harus kita syukuri. Nikmat susah maupun nikmat senang, semuanya itu sudah ada takdirnya kita. Ya. Gitu. Yang ketiga adalah syukur arkani. Syukur dengan perbuatan. Yang seperti apa syukur arkani? Jika kita mendapatkan nikmat melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat melihat ini dari Allah kita pergunakan untuk kebaikan. Contoh membaca Al-Quran, ya kan? Melihat yang hal-hal yang baik, yang positif. Jangan disalahgunakan ini mata. Ya kan? Melihat yang aneh-aneh. Kok mau zaman baheula mah kerjaman biliknya ieu mah. Contoh. Kerjaman imah bilik ekuari mau ya, garerdong. Ngahaja eta pas lebah pas kamar batur tadi bolongan. Supaya naon tengah peuting bisa ngintip. Tah gitu. Tah, ulah nu kitu teh bener eta. Nya. Tah, biasana para rujang tah. Gitu. Nu sok nanti ngaranna teh ngamanfaatkeun nikmat Allah kana jalan kahadean. Sok dula deuleu anu lain deuleueun. Benar teu? Ayo, ulah bohong. Nah, contoh ya di jalanan. Sok pulang pelong kana nu teu ieu bae. Neuleuh jelema anu make androkna pendek molotot bete kicep-kicep. Keur mau motor ge ganteng ge kieu ge mata naudeukeun kana pingping batur. Pantes teuing kecelakaan, loba kecelakaan eta bararudak tah. Karena kitu. Nah, menyalahgunakan nikmat di Allah, nikmat melihat. Contohnya. Geus urang nikmat di Allah ieu amun lain deuleueun atuh ulah dideuleu kitu nya. Jadi orang dipergunakan neuleuna ieu pake anu manfaat-manfaat balah anu bahana pi barokaheun. Aya pi mudoroteun mah tutup bae. Eta mah mun ditegor kadang-kadang, "Woi, ceres ieu eta." Dosa dia neuleuh anu kitu.
Atau kumaha jeung Ustaz cenah. Di dulu dosa cenah teu di dulu da mubazir cenah hal goblok nu kitu mah. Ulahnya. Oh. Gitu. Contoh lagi nikmat mendapatkan jabatan. Kita aplikasikan untuk membela keadilan, menegakkan keadilan. Nges ulah hese-hese bae contohnya ieu mah ya. Urang jabu menang pangkat wis jadi RT beta sama bae teh RT ke pangkatnya jabatan. Gitu. Urang bikin menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan-keadilan nu aya di wilayah urang. Perangi kemaksiatan. Nah. Perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, basmi. Karena eta pagawean nu teu bener nya. Perjudian habiskan. Nu ngadu kotok, nu ngadu naon eta? Bersihan. Sebab naon? Nu ngaranna judi, mabuk-mabukan, perzinahan, bapak moyangna dosa katanya. Biangna dosa eta. Sahasa jelema anu tukang mabuk, tukang judi, salat nage 40 poe eta teu ditarima. Moal ditarima ku Allah. Komo deui mun ibaratkeun urang contoh mun keur mabok kitu nya. Mantas mabok di jero beuteung urang ieu masih aya hamar. Masih aya khamar. Nyata masih aya minuman. Tiba-tiba urang eta meninggal. Eta mah geus pasti, eta mah geus asup neraka eta mah. Geus dialungkeun ku Allah, geus ahli neraka. Matak baheula kitu wajib disolatkeun eta mah. Alungkeun bae geus kacai. Kitu. Sabab teu hak disolatkeun. Tah. Nya. Itu. Jadi anu mabok-mabokan, anu tukang judi, ngadu kotok, sagagala naon, bentukna perjudian, eta mah bapak moyangna dosa. Komo mun kadang-kadang ieu imah dijeun pake ngadu kotok karena sieun ku polisi. Beuh. Eta mah parah. Amun di suatu kampung masih loba keneh nu kitu, dosana lain maraneh bae tapi salembur kena. Kudu mikir atuh. Nya. Tak kitu mata kana aparatur pemerintahnya eta lah tugasna. Kana RT RW eta kudu tegakkeun. Ieu mah kadang-kadang aya perjudian disogok ku duit 10.000 100.000 geus cicing pura-pura teh nyaho. Ulah kitu nya. Hampura ya kana Pak RT, Pak RW gitu. Tegakkeun keadilan. Gitu karena naon urang memboga wewenang ieu didengi ku batur. Gitu. Ya. Bantu masyarakat-masyarakat nu aya di lingkunganna. Tah. Ulahnya kek kadang-kadang ieu mah ngurus surat-surat we minta surat pengantar we kudu mayar 100.000, 50.000. Tah. Ulah kitu pan urang mah geus urang gaji teh pemerintah. RT ge mana gaji. Gitu. Gitu. Jadi geus lah urang mah sedekah bener gitu mah hitung-hitungna eta mah sebagai wujud syukur urang kana Allah. Ya. Atau mendapatkan nikmat harta kita pergunakan untuk bersedekah. Kita bayar zakatnya dulu dari harta kita. Itu namanya mendapatkan nikmat harta kita pergunakan untuk bersedekah. Ya tidak semua juga. Nah, ibaratnya kita mendapatkan dari Allah nih nikmat harta. Contoh orang menang gaji ya sebulan ya. Gaji hati Allah saroba teh nikmat harta tanya. 2 juta ibaratnya. Atau 2 juta atau mau dikeluarkan heula sedekah ieu naon teh ana zakatna keluarkeun heula. Teu gede ieu ngan 2,5%.
nya mun 50.000 mun 1 juta nya teh 25.000 mun 2 juta mah 50.000 tapi berkah bersih harta orang sebab tina setiap orang menang harta orang boga harta dina eta dina harta orang eta aya hak batur gitu aya hak batur eta nu kudu dikaluarkeun nah wa eta nanti manfaatna di samping urang ngabersihan harta benda urang harta urang eta ge tetep eta moal leungit eta Bapak Ibu bakal kapanggih di akhirat ya eta tabungan urang nah karak didinya urang geus di jakatan karak disodakohan deui nya disodakohan deui sabaraha mampuna urang nyodako sodako gitu sebab naon penting eta sodakoh mah cek Kanjeng Rasul ge nu ngakeun teh manfaat sodakoh bisa menyembuhkan penyakit ya gitu bisa menyembuhkan penyakit sodakoh bisa memperpanjang umur ya gitu loba manfaatna bisa menambah harta amun urang ikhlas sodakoh karena Allah amun urang ikhlas nah eta bakal ditambah terus eta ku Allahnya gitu tah ulah sieun miskin karena sodakohnya itu paham alhamdulillah